A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya tentang zikir tak pernah putus. Sekali lagi, zikir tak pernah putus. Saudara, mengenal zikir atau memahami zikir atau mencapai zikir yang tak pernah putus, kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Subhanallah. Mengenal Allah, kita harus betul-betul menyaksikan Allah, atau kita harus betul-betul melihat Allah di mana saja kita menghadap. Setiap mata terbuka maupun terpejam, karena Dia yang zahir, Dia juga yang batin. Subhanallah. Seperti diisyaratkan dalam Al-Quran, di mana saja kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhanmu. Al-Baqarah ayat 115. Saudara, saya sering mengatakan di dalam konten-konten saya bahwa apa gunanya mata melihat sesuatu tapi tidak melihat Allah di dalamnya. Dan juga saya sering mengatakan di dalam konten-konten saya, yaitu la maujudun illallah, tiada yang maujud kecuali Allah. Tiada yang maujud kecuali Allah. Di sini saya akan menjelaskan semuanya agar kita betul-betul sempurna pengenalan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita memahami apa itu zikir tak pernah putus. La mawjudun illallah artinya tiada yang mawjud kecuali Allah. Tiada yang mawjud kecuali Allah artinya apa? Saudara, saya juga sering menjelaskan di dalam konten-konten saya bahwa Allah itu adalah nama. Subhanallah.
Allah itu adalah nama, tapi bukan Tuhan. Kita masih jauh dari Tuhan, masih nama. Allah itu adalah nama, artinya apapun yang mewujud, yang bisa disebut, memiliki sebutan atau nama, itu adalah namanya. Jadi apapun yang nyata, yang bisa disebut atau memiliki sebutan, itu adalah namanya. Inilah yang dimaksud di dalam ilmu tauhid, mentauhidkan asma Allah. Mentauhidkan asma Allah artinya tidak ada nama kecuali namanya. Nama apapun itu. Subhanallah. Nama ini bersandar pada sifat. Perhatikan saudara. Nama itu bersandar pada sifat. Artinya, kalau tiada yang maujud atau sifat, maka mustahil ada nama. Mustahil ada yang disebut kalau tidak ada yang maujud. Sedangkan sifat itu bersandar pada diri Tuhan, yaitu zat. Bersandar pada diri Tuhan, yaitu zat. Yang mana? Yang kosong ini. Kosong ini. Antara muka dan dinding. Kosong. Ini sebenarnya diri Tuhan. Diri Tuhan bukan Tuhan. Makanya kita harus hati-hati belajar. Jangan sampai kita cuma sudah sampai di sini lalu kita mengenal Tuhan. Bukan Tuhan. Kosong inilah yang disebut diri Tuhan. Belum sampai kita kepada Tuhan. Diri bukanlah Tuhan. Sekali lagi, diri Tuhan itu yaitu zat yang kosong ini. Kosong inilah yang menampakkan sifat. Karena sifat ini bersandar pada diri yaitu kosong, maka kosong inilah menampakkan sifat. Inilah yang sering saya katakan bahwa asal kejadian alam ini sebenarnya Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya. Saudara, kalau tidak ada ruang kosong ini, maka mustahil ada yang bisa nyata. Mustahil ada yang bisa nampak. Lalu, apa kaitannya sih kita pernah putus? Subhanallah. Kaitannya sikit yang tak pernah putus. Karena secara hakiki tidak melihat lagi sesuatu selain Allah. La mawjudun illallah. Apapun yang mawujud yang bisa disebut adalah namanya. Nama itu bersandar kepada sifatnya yaitu wujud. Wujud itu bersandar kepada zatnya yaitu diri. Yang kosong ini, kalau tidak ada yang kosong ini, maka tidak ada yang bisa nyata. Subhanallah.
Saudara, seperti misalnya Nabi Musa ingin melihat Allah. Dia begitu rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana supaya aku bisa melihat? Lalu Allah menjawab, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat. Lalu Allah berkata, wahai Musa, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau melihatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa di gunung itu. Sehingga gunung itu lenyap, hancur. Apa artinya? Artinya Allah memperlihatkan dirinya, lalu gunung itu lenyap. Bukan berarti gunung itu hancur atau lenyap secara fisik. Bukan seperti itu. Tetapi Musa tidak melihat lagi gunung. Yang terlihat di gunung itu adalah Allah. Wujud, sifat. Bukan hancur lebur, bukan seperti itu. Tapi lenyap artinya tidak lagi melihat gunung. Tapi yang dilihat Musa di gunung itu adalah wujud, sifat Tuhan. Lalu Musa pun pingsan. Artinya apa? Pingsan, tidak lagi sadar. Artinya pingsan tidak lagi sadar tentang dirinya, tapi dia sadar tentang Allah. Bahwa yang melihat itu Allah, yang dilihat juga Allah. Jadi saudara, apapun yang dilihat mata, yang di ruang kosong ini, yang bisa disebut atau memiliki sebutan, itu semua adalah namanya. Nama itu bersandar pada sifat, yaitu wujud. Kalau tidak ada wujud, maka tidak ada yang bisa disebut. La mawjudun illallah. Tiada yang mawjud kecuali Allah. Sifat itu bersandar kepada dirinya, yaitu dari Tuhan, yaitu Zat. Yang ruang kosong ini. Kalau tidak ada ruang kosong ini, maka tidak ada yang bisa nampak, tidak ada yang bisa jelas. Subhanallah. Jadi, kalau kita mau bersikir tidak pernah putus, apapun yang terlihat, Allah, 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 di mana saja kita menghadap. Seperti yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar. Setiap mataku terbuka, tidak ada yang kau lihat kecuali Allah. Subhanallah. Inilah zikir yang tak pernah putus. Di mana saja melihat, tidak ada yang bisa terlihat kecuali Allah. Setiap melihat sesuatu, Allah, 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 dan Allah. Jadi kalau kita melihat sesuatu, jangan sesuatu itu dilihat. Misalnya melihat tembok, jangan tembok itu dilihat.
Tapi Allah, contohnya tadi seperti Nabi Musa melihat gunung. Karena apapun itu, yang mawujud itu adalah sifatnya. Inilah yang disebut la mawjudun illallah. Tidak ada yang mawujud kecuali Allah. Semua yang mawujud itu adalah sifatnya, asmanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.